Ini Cecep, ini hari saya nak mau potong buah sama rebe daun. Inilah dekat Malaysia, di Cakak banyak duit. Kalau kita kerja tak rajin, mana banyak duit. Kita start mulai kerja. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti inilah geng ya, aktivitas kita sebagai pemanen sawit di Malaysia. Yang konon katanya gajinya itu besar, tapi di balik gaji yang besar ada punggung yang sakit geng. Dan memang sangatlah berbeda cara manen sawit di Malaysia dan di Indonesia. Kalau di Malaysia manennya ya seperti ini geng, turun pelepah turun buah. Meskipun turun pelepah turun buah, tapi sini tuh buahnya tetap gemuk-gemuk geng, buahnya itu besar-besar. Kenapa begitu? Karena di Malaysia sini pemupukannya itu sangatlah teratur, sangatlah diutamakan. Entah atau mungkin itu karena harga pupuk di Malaysia sini sesuai dengan harga sawitnya, atau bisa dikatakan pengeluarannya ya geng. Jadi para petani itu sangatlah berani memberi pupuk yang lebih. Dan yang membuat kita pelik lagi geng, di Malaysia sini itu kalau kita mempunyai uang berapapun uang banyaknya, kalau kita membeli pupuk itu bisa geng, boleh Golong puluh berapapun dilayani. Sementara ya ini meskipun bukan saya menjelek-jelekkan geng ya, sementara di Indonesia ini mungkin sebagian tempat saja ya, ini meskipun kita mempunyai uang, mempunyai duit, kalau kita membeli pupuk itu nggak bisa nggak bisa semaunya kita geng. Entah itu semua pupuk atau hanya pupuk yang bersubsidi, saya kurang paham. Cuman yang saya alami waktu di kampung itu, saya beli pupuk itu ada batasannya geng, karena para petani itu para penjual itu gimana ya, lebih membagi rata para petani-petani gitu. Jadi intinya pemupukan di tempat kita itu di Indonesia itu lebih gimana ya, kurang lah geng, kurang pemasarannya, kurang penjualnya. Entah itu alasannya gimana, saya pun kurang paham. Nah, kalau ada tutur kata saya yang kurang jelas atau kurang kurang apa ya kurang tepat, mohon silakan tulis di kolom komentar geng. Kembali lagi ke awal tadi geng, tentang pemanenan sawit. Perbedaannya ini bukan saya membandingkan geng, cuman memberi wawasan ya, biar kita ini tahu cara manen di Malaysia dan juga di Indonesia. Jadi kalau menurut orang Indonesia, para pemanen sawit Indonesia atau petani sawit di Indonesia ini bagus, bisa menerikan cara yang ada di Malaysia. Ya di Malaysia itu kepercayaannya kalau turun pelepah turun buah itu gini geng. Kalau kita mupuk banyak kan, kalau pelepah itu ditinggal, pupuk itu memakan sorry geng, pelepah itu memakan pupuk. Nah kalau pelepahnya itu kita bersihkan, otomatis kan pelepahnya pupuknya itu di Indonesia untuk tak bagi turun daun banyak-banyak, cuman ambil buah saja, buah dan pohon, jadi lebih cepat besar gitu. Dan kalau ngomongin, banyak sekali orang Indonesia itu yang bilang di Malaysia sini dibuat seperti itu nanti pohonnya itu kurus karena airnya itu kurang. Nah ini yang kita jelaskan lagi geng, di sini itu dibuat seperti itu enggak terlalu bersih sangat geng ya. Ada dua pelepah dari buah, jadi itu untuk menampung air hujan seperti itu. Jadi tetap bisa mendapatkan air hujan geng, bukan terlalu bersih sangat, itu bukannya gundul, bukan. Kalau masalah tempatnya geng, sebetulnya di Indonesia itu lebih bagus geng, dimulai dari tanahnya. Tengok sendiri ya, di sini itu tempatnya satu lot gitu ya, atau satu tempat itu pasti ada yang bukit geng. Dan rata-rata tanah di sini itu banyak batu-batunya geng. Kalau cara nyusun pelepahnya itu juga sangat berbeda ya geng. Di sini itu di setiap antara pohon ke pohon atau pokok ke pokok itu boleh ditaruh pelepah. Kalau di Indonesia itu nggak boleh ya. Di Indonesia kan dua hong sekali atau dua gang sekali ya.
Nah, seperti ini, geng. Tempatnya ini kebetulan yang rata ya, geng. Dan sini tuh gini, geng. Kan banyak sekali ya yang juga yang bertanya, "Bang, apa itu caranya apa sistem kerjanya itu gimana?" Di sini tuh semuanya, geng. Mulai dari manen, terus langsir, terus nolak buah. Sama saja itu ya. Sama kutip biji itu sini dikerjakan sendiri, geng. Karena ini tempat perseorangan ya, bukan di estate ataupun di PT. Dengan video ini bukannya saya membanding-bandingkan, geng. Niat saya ini hanya memberi wawasan lah, siapa tahu ada yang bermanfaat dari video ini. Dan saya tidak ada sekali niatan untuk menjelekkan negara satu sama lain, itu bukan. Dan saya pun juga menunjukkan bahwa di Malaysia sini itu bukannya setiap pemanen sawit itu gajinya tinggi, itu enggak. Semua itu tergantung orangnya. Kenapa begitu? Karena di sini itu hitungannya borong. Enggak ada di sini yang hitungan hari ataupun Kalau bulanan. besar-besar macam ini, Borongannya kalau dipikir-pikir cepat dapatkan itu sebenarnya enggak seberapa beda jauh dengan di Indonesia. Di Indonesia 1 tan itu ada yang 200.000, geng. Kalau dibuat ringgit itu 70-an ringgit ya. Nah, sementara di sini 1 tan pohon setinggi ini, geng, dan buahnya juga seperti ini besarnya. Sama. 1 tannya juga 70 ringgit. Akan tetapi kenapa banyak sekali orang Indonesia itu merantau ke Malaysia dengan pekerjaan yang sama? Alasannya yaitu, geng, di sini itu lebih cepat untuk mencari tan, lebih mudah lah untuk bekerja, lebih ringan juga karena yang utama yaitu tentang jalan. Jalan perkebunan di sini itu sangat dekat sekali. 2-3 pohon itu sudah ada jalan. Ya, memang ada yang jauh mungkin 7 atau 8 pohon. Nah, kalau di Indonesia itu banyak sekali yang memakai angkong. Kalau di Jawa biasa disebut arko ya, geng, ataupun kereta sorong. Akan tetapi kalau di Malaysia sini itu nggak pakai gitu, geng. Di sini semua dipikul kalau tempat yang rata. Nah, kalau yang bukit itu jatuh buah jatuh sudah di dekat dekat jalan sendiri, geng. Jadi sangatlah mudah, sangatlah cepat. Nah, kebetulan sekali yang saya tunjukkan ini agak semak, geng, ya. Ini sebetulnya sudah mau tak pakai besi, mau racun rumput, cuman belum sempat lagi kita karena ini musim hujan, jadi ya kita harus membagi-bagi waktu gitu, geng. Nah, ini saya kerjanya ini 2 orang sama kawan saya. Goni saja. Karena kita sudah terbiasa kerja itu 2 orang, jadi ya biar biasanya pakai besi kan senang uang gitu, kan. Tinggal golek-golek. Apalagi yang kalau pakai goni kamu pertanyakan, nggak masalah, kamu silakan tulis di kolom komentar. Agak susah sih, nanti insya Allah pasti akan balas atau jawab dengan video gini. Tenang aja, kalau sama saya ini nggak ada yang saya tutupin, ya. Di sini yang saya kerjakan lah itu juga yang saya ceritakan di sini, ya. Nggak ada yang lebih-lebihin. Misal pun ada itu yang seperti kemarin itu tentang gaji sampai 18 juta. Kamu kalau tengok cuman thumbnail ya macam itu. Kalau kamu buka, kamu amati videonya sampai selesai, kamu akan paham. Makanya kalau tengok video itu jangan cuma lihat judul ataupun thumbnailnya saja, tapi amati juga pahami agar kita tidak salah paham. Kita ini saudara, geng. Buat apa sih gaduh-gaduh? Lebih banyak kawan itu lebih banyak jaringan untuk mencari rezeki, betul tak? Nah, kalau masalah kerjanya seperti ini dan istirahatnya itu bila, bang. Nah, istirahatnya itu ya bila-bila karena kita kan kerjanya borong, jadi nggak ada waktu istirahat. Asal udah gugur ya. Nanti kerja lagi jam berapa atau pukul berapa itu nggak ada, geng. Kita di sini sesuka hati, yang penting kita ini mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi kita sama bos itu tahu sama-sama saling membutuhkan. Jadi tidak boleh merugikan satu sama lain gitu, geng. Saling membantu lah intinya. Janji kita ini kerja tulus dan ikhlas, kerja bersungguh-sungguh. Insya Allah pasti ada aja jalannya, geng. Dan kita nggak mungkin lah sampai kelaparan di negeri orang, itu nggak mungkin kalau kita itu mempunyai ketekatan bekerja.
Karena ini sudah lumayan lama kan ya, kita tutup sampai di sini saja, dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya geng sebelum meninggalkan video ini, oke? Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Kalau ada benda-benda apapun silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan jawab dengan baik dan hormat. Kalau belum terjawab mungkin saya masih repot. Oke geng, sampai di sini saja aktivitas saya hari ini ya seperti ini. Mohon diterima dengan lapang dada. Apabila ada ucapan saya yang kurang baik, mohon dimaafkan yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum.